Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 673. Langit berbintang seni bela diri. Aku adalah diriku sendiri, tidak ada yang bisa menggantikanku. Luo Xiu berkata dengan tenang. Ia memahami maksud ucapan Sang, jika ia gagal tumbuh menjadi lebih kuat, segala peluang dan keberuntungannya akan diambil alih oleh orang lain. Kamu memang percaya diri, tetapi kamu terlalu lemah. Kesembilan pemimpin reinkarnasi sebelumnya tidak mampu menghindari takdir kehancuran. Bagaimana denganmu saat ini? Sang menggelengkan kepala. Apa sebenarnya arti pemimpin reinkarnasi? Dan siapa dirimu sebenarnya? Tanya Luo Xiu. Pemimpin reinkarnasi adalah mereka yang menguasai siklus reinkarnasi dan mengendalikan aturan serta tatanan alam semesta. Sedangkan aku hanyalah sisa jiwa dari siklus reinkarnasi yang runtuh di zaman kuno, jawab Sang dengan suara penuh kegetiran waktu. Sejak awal terciptanya alam semesta, pemimpin reinkarnasi pertama membuka siklus reinkarnasi dan membangun tatanan aturan alam semesta. Kepemimpinan ini diteruskan dari generasi ke generasi hingga pemimpin ke-9, yang berakhir dengan kehancuran siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, sebagai pemimpin reinkarnasi ke-10, tugasmu sangat berat. Kamu harus mencapai kekuatan pemimpin pertama untuk memulihkan siklus reinkarnasi dan menciptakan kembali tatanan aturan alam semesta. Saat Luo Xiu berbicara dengan Sang, distorsi ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, ia merasa penglihatannya kabur dan mendapati dirinya berada di ruang yang aneh. Di hadapannya terdapat dunia yang penuh warna, dengan langit yang bercahaya gemerlapan. Awan terbentuk dari kobaran api, angin kencang berhembus, dan kilat membelah langit. Pecahan-pecahan benua melayang di angkasa, sementara bintang-bintang terlihat samar-samar di kejauhan. Apakah ini langit berbintang? Luo Xiu terkejut. Bintang waktu hanyalah satu bintang, tetapi di atasnya terdapat langit berbintang yang luas. Namun, ia segera menyadari bahwa hukum alam di langit berbintang ini tidak seperti langit berbintang yang sebenarnya. Meski tampak normal, tatanannya tidak sempurna dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pada saat yang sama, ia merasakan keberadaan energi dari teknik tanpa batas, sebuah teknik tingkat kekaisaran. Luo Xiu menduga bahwa langit berbintang ini adalah hasil dari transformasi seni bela diri milik Kaisar Dewa Wuliang setelah kematiannya. Sebagaimana seni bela diri Luo Xiu dapat membentuk langit berbintang dan melahirkan reinkarnasi, Kaisar Dewa Wuliang juga mewujudkan seni bela dirinya menjadi alam semesta kecil ini. Seorang kaisar dewa, yang merupakan entitas terkuat di setiap era alam semesta, mewujudkan seni bela dirinya sebagai langit berbintang. Ini adalah hal yang wajar. Hanya dengan seni bela diri yang luar biasa seperti itu seseorang dapat mencapai posisi kaisar dewa. Namun, seni bela diri Kaisar Dewa Wuliang tidak mengandung rahasia reinkarnasi. Oleh karena itu, langit berbintang yang diciptakannya hanyalah bentuk tanpa substansi. Langit berbintang ini penuh dengan aura waktu yang berlalu, mencerminkan usia yang sangat tua. Kaisar Dewa Wuliang telah tiada selama miliaran tahun, sehingga seluruh langit berbintang ini dipenuhi dengan suasana kematian yang berat. Setelah kematiannya, seni bela diri Kaisar Dewa Wuliang berubah menjadi langit berbintang. Jika tidak ada halangan, jasadnya pasti terkubur di kedalaman langit berbintang ini. Menyadari bahwa tempat ini adalah makam seorang Kaisar Dewa, Luo Xiu menjadi sangat waspada. Ia mencoba memperluas persepsinya, tetapi segera merasakan tekanan kuat seolah hukum dari langit berbintang ini menentangnya. Dengan cepat, Luo Xiu mengaktifkan teknik tanpa batas menggunakan kemampuan supranaturalnya, Dewa Perubahan. Tekanan itu langsung menghilang, dan persepsinya kini bisa menjangkau hingga 10.000 mil. Tampaknya hanya mereka yang menguasai teknik tanpa batas yang dapat menghindari tekanan di tempat ini. Setelah menyadari hal ini, Luo Xiu memilih arah dan melangkah hati-hati. Tidak lama kemudian, persepsi Luo Xiu menangkap keberadaan Liu Tianlu dan kelompoknya. Gelombang niat membunuh muncul di hatinya. Tanpa ragu, Luo Xiu melesat dengan kecepatan penuh menuju mereka. Di tengah kegelapan langit berbintang, Liu Tianlu dan rombongannya bergerak dengan hati-hati. Meskipun mereka menemukan tempat ini berkat petunjuk leluhur, mereka tetap menyimpan rasa hormat terhadap makam seorang kaisar dewa. Tiba-tiba, sebuah aura kuat datang mendekat, membuat Liu Tianlu dan Yun Kai langsung siaga. Kelima pengikut Liu Tianlu juga merasakan ancaman besar dan segera mengeluarkan artefak serta senjata perang mereka. Luo Xiu tidak menyembunyikan auranya. Baginya, keberadaan Liu Tianlu dan kelompoknya di sini tidak lagi diperlukan. Di langit berbintang yang sunyi ini, aura Luo Xiu terus meningkat, tampak seperti matahari yang membara, mencolok dan tak bisa diabaikan.
Ketika jarak mereka semakin dekat, Liu Tianlu akhirnya mengenali wajah Luo Xiu. "Ini kamu." Liu Tianlu mengecilkan pupil matanya. Ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan orang ini. Liu Tianlu mengenal Luo Xiu, terutama karena pernah menggunakan status dan kekuatannya untuk menindas Luo Xiu di kota perdagangan Changlong. Api abu-abu yang menyelimuti tubuh Luo Xiu adalah api reinkarnasi, gabungan dari hukum kehidupan dan kematian yang merupakan dua hukum tertinggi. "Kamu bisa menemukan tempat ini. Sepertinya kamu adalah keturunan dari salah satu tokoh kuat yang bersama leluhur kami saat menemukan rahasia ini," ujar Liu Tianlu dengan mata menyipit, tanpa sengaja memberikan petunjuk kepada Luo Xiu. Dari informasi ini, Luo Xiu menyimpulkan bahwa tempat ini dulunya ditemukan oleh dua tokoh kuat, salah satunya adalah leluhur Liu Tianlu. Jika Liu Tianlu dikirim ke sini oleh leluhur sektenya, maka tokoh kuat lainnya juga pasti mengirimkan wakilnya ke sini. Shen Bingyu. Luo Xiu berpikir bahwa selain dirinya dan Liu Tianlu, Shen Bingyu juga mungkin berada di sini. Melihat Luo Xiu diam saja, Liu Tianlu mengira bahwa tebakannya benar. Ia tersenyum dingin dengan penuh kekejaman. "Aku ingat, dulu di bursa perdagangan, kau hanya memiliki aura kekuatan tingkat awal Raja Dewa. Tidak kusangka, dalam waktu sesingkat ini, kau sudah mencapai tingkat menengah. Tapi, datang ke sini secara terang-terangan untuk mencari mati, dari mana kau dapat keberanian sebesar ini?" Liu Tianlu mendengus sinis dan melambaikan tangannya. "Bunuh dia." Meskipun arogan, Liu Tianlu tidak bodoh. Ia tahu, jika seseorang berani mendatanginya seperti ini, pasti ada sesuatu yang diandalkan. Kekuatan Luo Xiu tentu lebih dari sekadar tampak sebagai Raja Dewa tingkat menengah. Oleh karena itu, ia tidak bergerak sendiri, melainkan memerintahkan 5 pengikut dari Sekte Abadi Tianyun untuk mencoba kemampuan Luo Xiu. Kelima orang itu adalah talenta muda terbaik di sekte mereka. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, mereka sudah mencapai tingkat akhir Raja Dewa, bahkan salah satunya mendekati tingkat Kaisar Dewa. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan para petarung tingkat sama dari alam bawah. Bagi mereka, mengikuti perintah Liu Tianlu adalah tugas, karena misi mereka adalah membantu Liu Tianlu mendapatkan warisan Kaisar Dewa Wuliang. Sejak awal, Luo Xiu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap dingin Liu Tianlu dengan mata yang memancarkan niat membunuh. Aura pembantaian yang intens keluar dari tubuhnya, memancarkan sinar merah yang mengerikan. Kelima lawan itu segera menyerangnya secara bersamaan. Cahaya teknik supranatural dan kekuatan. Senjata artefak memenuhi langit, meluncur ke arah Luo Xiu. Namun, saat serangan mereka hampir mengenainya, mata Luo Xiu tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang lebih mengerikan. Swoosh! Tubuhnya menghilang seketika, memanfaatkan hukum ruang untuk dengan mudah menghindari sebagian besar serangan. Saat ruang bergetar, Luo Xiu muncul kembali, kali ini tepat di depan petarung setengah langkah Kaisar Dewa dari Sekte Tianyun. Petarung itu terkejut dan tidak sempat bereaksi. Luo Xiu bergerak begitu cepat, memanfaatkan hukum ruang dengan sempurna hingga tidak meninggalkan jejak. Ketika ia mencoba mundur, sebuah telapak tangan besar menghantam kepalanya. Rasa bahaya yang menusuk membuat bulu kuduknya berdiri. Bas! Artefak pertahanan bersinar, tetapi hanya dalam sekejap, artefak itu hancur berkeping-keping di bawah hantaman Luo Xiu. Dengan ledakan keras, tubuh petarung itu terpental, darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh ketakutan. Sementara itu, keempat petarung lainnya segera mendeteksi keberadaan Luo Xiu. Mereka melancarkan serangan baru, menggabungkan kekuatan mereka untuk memblokir ruang di sekitar Luo Xiu agar ia tidak bisa menggunakan hukum ruang untuk menghilang. Namun, mereka salah menilai kekuatan Luo Xiu. Meskipun ruang di sekitar mereka terkunci, Luo Xiu, dengan kekuatan hukum tingkat kelima, tetap mampu berpindah ruang meskipun membutuhkan energi lebih banyak. Hanya jika 4 petarung setengah langkah Kaisar Dewa bekerja sama, barulah mereka mungkin bisa sepenuhnya menutup ruang itu. Namun, energi tambahan yang diperlukan tidak menjadi masalah bagi Luo Xiu. Dengan teknik 3 kehidupan menciptakan segalanya, kekuatannya selalu berada di puncak tanpa pernah berkurang. Swoosh! Luo Xiu menghilang lagi. Serangan keempat petarung itu gagal. Kali ini, ia muncul di belakang petarung tingkat setengah langkah Kaisar Dewa yang sebelumnya terluka. Boom! Sebelum ada yang sempat memperingatkan, sebuah pukulan menghantam tubuh petarung itu, menghancurkannya menjadi kabut darah. Pertarungan ini tampak panjang, tetapi sebenarnya hanya terjadi dalam 2 kedipan mata. Luo Xiu hanya membutuhkan 2 kali berpindah ruang untuk menghabisi musuhnya. Liu Tianlu dan Yun Kai terpaku. Mereka tidak menyangka bahwa seorang petarung yang tampaknya hanya berada di tingkat menengah Raja Dewa dapat membunuh seorang petarung tingkat setengah langkah Kaisar Dewa dalam waktu sesingkat itu. Yun Kai, yang juga seorang jenius tingkat atas dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Dewa, merasa ketakutan. Orang yang berdiri di hadapannya ini bukan lawan yang bisa ia taklukkan. Musnahkan! Luo Xiu berbicara dengan tenang. Ia memaksimalkan kekuatan hukum ruangnya. Dalam radius ratusan mil di sekitarnya, ruang runtuh dan menciptakan kehancuran besar-besaran.
Semua yang ada di dalam area itu, termasuk tubuh, senjata, dan artefak para petarung, dihancurkan hingga menjadi ketiadaan. Yun Kai merasa jantungnya hampir berhenti. Kekuatan kehancuran Luo Xiu benar-benar mengerikan, membuatnya yakin bahwa ia tidak akan selamat jika menjadi musuhnya. Mati kau, Liu Tianlu berteriak. Ia berdiri di dalam lingkup kehancuran ruang, tetapi dilindungi oleh lonceng hitam di atas kepalanya. Artefak ini cukup kuat untuk menahan dampak hukum waktu tingkat ke-8, apalagi hukum ruang tingkat ke-5. Dengan cepat, ia melemparkan sebuah jimat emas. Sebuah pedang cahaya emas muncul, panjangnya puluhan mil, memancarkan energi tajam yang menebas ke arah Luo Xiu. Luo Xiu merasakan bahaya besar dari pedang itu. Jelas bahwa jimat emas ini dibuat oleh seorang ahli hukum tingkat ke-6, dengan kekuatan setara serangan seorang kaisar dewa. Bersambung.